Arka dan dunia kecil yang bersinar. Di sebuah kota ramai yang dipenuhi kabel-kabel dan lampu neon, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arka. Ayahnya Pak Danu adalah seorang elektrisian yang pandai memperbaiki segala hal. Radio rusak, kipas angin yang mogok, hingga televisi yang gambarnya bergoyang. Setiap hari sepulang sekolah, Arka duduk di sudut bengkel kecil. Ayahnya, matanya berbinar-binar menyaksikan. Tangan ayahnya menyentuh kabel, solder, dan komponen-komponen ajaib. "Ayah, kenapa lampu ini bisa menyala kalau kabelnya disambung?" tanya Arka suatu hari sambil memegang bohlam yang baru saja diperbaiki ayahnya. Pak Danu tersenyum. "Karena listrik itu seperti sungai. Nak, jika jalannya benar, ia akan mengalir dan memberi kehidupan." Sejak itu, Arka mulai mengumpulkan barang elektronik bekas yang dibuang orang remote control, mainan robot rusak, bahkan ponsel tua. Di kamarnya, ia membuat laboratorium kecil dengan obeng, solder mini, dan buku catatan penuh coretan skema aneh. Saat berusia 12 tahun, ia memberanikan diri merakit mobil mainan bertenaga baterai dari kipas angin bekas. Mobil itu bisa bergerak lincah di halaman rumah, dan anak-anak di kompleks pun berebut ingin meminjamnya. "Arka, kamu pasti jadi penemu hebat suatu hari nanti," kata Bu Rina, tetangga yang radio tuanya pernah diperbaiki Arka. Waktu berlalu, Arka kini remaja. Bengkel ayahnya menjadi tempatnya bereksperimen. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, lampu di rumah Pak Budi, kakek tua di ujung jalan, mati total. Arka dan ayahnya datang membantu. "Ini korsleting, Pak, tapi tenang, saya bisa perbaiki," kata Arka dengan percaya diri. Tangannya bergerak cepat, menyambung kabel dan mengganti sekring. Saat lampu kembali menyala, senyum Pak Budi membuat Arka merasa seperti pahlawan super. Di usia 20 tahun, Arka kuliah di jurusan teknik elektro, tapi mimpinya lebih besar dari sekadar teori. Di garasi rumah, ia mulai menciptakan prototipe robot kecil yang bisa membersihkan debu dan mematikan lampu otomatis. Robot itu ia beri nama Banyu, artinya air dalam bahasa Jawa, karena ingin karyanya mengalir, memberi manfaat seperti nasihat ayahnya dulu. Tahun-tahun berikutnya, Banyu berevolusi. Arka menambahkan kecerdasan buatan agar robot itu bisa belajar dari kebiasaan pemiliknya. Banyu bisa mengingat jadwal minum obat nenek, menemukan kunci yang hilang, bahkan menemani anak-anak belajar. Kabar tentang robot jenius buatan Arka menyebar. Sebuah perusahaan teknologi besar menawarinya kerjasama, dan dalam sekejap Banyu diproduksi massal untuk membantu ribuan rumah tangga. Suatu hari, di panggung konferensi teknologi internasional, Arka berdiri dengan ayahnya di sisinya. "Robot ini terinspirasi dari ayah saya," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Dia mengajariku bahwa listrik bukan sekadar percikan, tapi tentang menghidupkan harapan." Pak Danu, yang kini rambutnya mulai memutih, hanya memeluk bahu. Arka bangga. "Kau sudah jadi elektrisian yang jauh lebih hebat dari ayah, Nak." Kini, Arka dikenal sebagai sang penemu cahaya, tapi bagi anak-anak di kampung halamannya, ia tetap teman yang dulu suka membagi mainan rakitan dan cerita tentang petualangan kabel dan solder. Tamat pesan moral. Rasa ingin tahu dan ketekunan adalah kunci menuju impian. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil, karena dari situlah keajaiban bermula.